Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan desain pembelajaran IPAS kelas 6 dengan MediaPad sebagai tugas UAS pada mata kuliah ICT. Yang selanjutnya izinkan saya share screen dan akan memulai presentasi ini. Adapun materi yang ingin saya sampaikan pada tugas kuliah ICT kali ini adalah yang pertama materi rangkaian listrik, model pembelajaran inquiry terbimbing dan MediaPad. Adapun yang melatar belakangi dari eh, judul yang saya angkat ini, yang pertama adalah bahwa pembelajaran IPA perlu pembelajaran yang kontekstual, di mana pembelajaran IPA itu harus sesuai dengan kehidupan keseharian siswa, sehingga proses pembelajaran yang diberikan itu merupakan proses pembelajaran yang lebih bermakna, sebagaimana tujuan dari pembelajaran kurikulum merdeka yang telah dituangkan dengan pembelajaran deep learning atau pembelajaran yang bermakna. Latar belakang yang kedua adalah bahwa rangkaian listrik dekat dengan kehidupan siswa. Artinya, rangkaian listrik yang akan kita pelajari kali ini seluruhnya itu berada pada kehidupan siswa di rumah masing-masing, seperti penggunaan listrik, penggunaan senter, dan penggunaan alat-alat elektronik yang ada di rumah siswa masing-masing. Kemudian yang melatar belakangi yang ketiga adalah MediaPad membantu pelajaran lebih interaktif. MediaPad ini memberikan pengalaman konkret kepada siswa, jadi tidak berupa materi saja, tapi siswa itu bisa praktek secara langsung untuk merangkai listrik sederhana, baik itu rangkaian seri maupun rangkaian paralel, di mana MediaPad ini memberikan keunggulan eh, yang lebih daripada praktek secara langsung, di mana dari pembiayaan itu minim pembiayaan, kemudian dari segi pe- pengamanan itu lebih aman daripada menggunakan eh, sumber listrik aslinya. Kemudian kami lanjutkan dengan tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah bahwa siswa mampu menjelaskan rangkaian listrik, kemudian siswa mampu membedakan rangkaian listrik terbuka dan tertutup, dan yang terakhir siswa mampu memahami perbedaan antara rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Materi pembelajaran yang pertama adalah pengertian rangkaian listrik, kemudian dilanjutkan dengan rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup, dan yang terakhir adalah eh, rangkaian seri dan rangkaian paralel. Media pembelajaran yang digunakan adalah satu, yang pertama laptop dan LCD, kemudian simulasi PET Circuit Construction Kit, dan yang terakhir adalah LKPD berbasis PET. Nah, rancangan pembelajaran yang dirancang untuk sebuah proses pembelajaran yang menggunakan media PET dalam proses pembelajaran, yang pertama adalah kegiatan pendahuluan. Yang pertama, guru memberikan salam dan apersepsi, kemudian memberikan pertanyaan pemantik dengan mempertanyakan mengapa lampu bisa menyala, dan yang terakhir yaitu menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, setelah itu kita lanjut ke kegiatan inti, di mana dari kegiatan inti itu yang pertama adalah mengamati simulasi PET. Kemudian guru menjelaskan bagaimana proses penggunaan simulasi PET. Kemudian siswa mengeksplorasi rangkaian listrik dan dilanjutkan dengan diskusi kelompok, dan yang terakhir adalah menarik kesimpulan. Dilanjutkan dengan kegiatan penutup. Yang pertama di dalam kegiatan penutup itu adalah refleksi terhadap proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Kemudian dilanjutkan dengan penguatan materi dari guru, dan yang terakhir yaitu penugasan yang merupakan yang bertujuan untuk penguatan pemahaman siswa dalam proses pembelajaran ini, yang nanti akan berakhir pada tujuan pembelajaran. Kemudian asesmen.
di mana dalam proses asesmen yang dinilai adalah penilaian sikap, yaitu keaktifan siswa, kemudian pemahaman, di mana siswa seberapa persen memahami tujuan proses pembelajaran ini dengan menggunakan bentuk soal. Kemudian yang terakhir adalah dari aspek keterampilan, bagaimana sejauh mana siswa mampu mempraktekkan media pad ini secara mandiri. Kemudian di sini kami sampaikan sedikit contoh penggunaan media pad di mana siswa ini menggunakan HP. Nah, ini adalah proses penggunaan media pad yang telah dilakukan siswa, yaitu yang pertama bagaimana siswa mengetahui komponen-komponen yang ada eh, dalam aplikasi pad itu, kemudian siswa mencoba merangkai dari rangkaian seri, kemudian dilanjutkan dengan rangkaian paralel. Nah, ini adalah salah satu bentuk aplikasi penggunaan media pad dalam proses pembelajaran interaktif di mata pelajaran IPAS di kelas 6. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan bahwa merupakan penutup dari presentasi saya. Yang pertama adalah pembelajaran interaktif meningkatkan pemahaman dan minat belajar siswa. Jadi pembelajaran interaktif ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk terlibat langsung dalam proses pembelajaran melalui pengamatan, percobaan, dan diskusi. Ini pembelajaran ini guru hanya terlibat dalam fasilitator, jadi tidak bergerak langsung, tapi siswa yang lebih aktif daripada guru. Jadi ini proses pembelajaran yang benar-benar berpusat kepada siswa. Nah, kemudian dilanjutkan bahwa peningkatan pemahaman dan minat belajar. Jadi dengan menggunakan media pad ini, minat belajar siswa semakin meningkat sehingga terkesan tidak membosankan. Sehingga semua siswa melakukan proses pembelajaran dengan medianya masing-masing melalui penggunaan HP masing-masing. Dan yang terakhir yaitu dengan menggunakan media pad ini mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Jadi dalam proses pembelajaran ini banyak siswa yang bertanya tentang bagaimana dan mengapa rangkaian listrik itu harus seri dan bagaimana rangkaian itu harus paralel. Jadi melalui kegiatan pembelajaran menggunakan media pad ini benar-benar memancing siswa untuk mampu berpikir kritis. Demikian presentasi saya akhiri. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Santi, Santi, Santio.